warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alafif, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia NIN 2311401. Jadi ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya di buku yang berjudul Menjelajah Dunia Laba-Laba. Saya akan melanjutkan penjelasan kemarin, yaitu sekarang saya akan menjelaskan tentang pintu perangkap untuk hidup di gurun. Bagi kebanyakan makhluk hidup, panasnya iklim gurun bisa mematikan. Namun beberapa makhluk memiliki kecakapan untuk dapat bertahan terhadap panasnya gurun. Baik teknik berburu, susunan tubuh, ataupun cara perilaku mereka memungkinkan untuk hidup nyaman di lingkungan gurun. Salah satu spesies dari makhluk yang menjadi pokok bahan buku ini, laba-laba memiliki berbagai karakteristik yang diperlukan. Bagi kebanyakan makhluk hidup, panasnya iklim gurun bisa mematikan. Namun beberapa makhluk memiliki kecakapan untuk dapat bertahan terhadap panasnya gurun. Baik teknik berburu, susunan tubuh, ataupun cara perilaku mereka memungkinkan untuk hidup nyaman di lingkungan gurun. Salah satu spesies dari makhluk yang menjadi pokok bahasan buku ini, laba-laba, memiliki berbagai karakteristik yang diperlukan untuk dapat hidup di gurun. Makhluk yang dikenal sebagai laba-laba pintu perangkap ini menggunakan rumahnya yang berpenyekat di dasar gurun sebagai pelindung dari panas dan sebagai perangkap untuk menangkapnya mangsanya. Mula-mula laba ini menggali liang di dalam tanah, kemudian ia menempelkan potongan-potongan kecil tanah dengan cairan khusus yang ia hasilkan dan memplester bagian dalam terowongan. Proses ini memperkuat dinding terhadap bahayanya keruntuhan. Selanjutnya ia akan menutupi dinding ini dengan benang buatannya. Teknik plesteran ini serupa dengan teknik isolasi thermal yang kita gunakan dewasa ini. Dengan cara ini, bagian dalam sarang menjadi tahan terhadap temperatur luar yang tinggi. Telah disebutkan bahwa kegunaan lain sarang ini adalah sebagai perangkap. Laba-laba ini membuat tutup sarang dari benang sutranya sendiri. Salah satu sisinya dikaitkan dengan engsel yang terbuat dari benang yang kokoh, menjadikannya sebuah pintu. Pintu ini juga membantu laba-laba menyembunyikan diri dari mangsanya. Kemudian ia meregangkan benang-benang di bawah dedaunan itu dari luar ke dalam sarang. Jika ada serangga mendekati sarang dan menginjak daun atau tanah, benang-benang di bawah tanah akan bergetar. Berkat getaran ini, laba-laba akan mengetahui bahwa mangsanya telah dekat. Setelah segala sesuatu siap, laba-laba memasuki sarang dan menunggu mangsanya. Laba-laba pintu perangkap dapat hidup hingga 10 tahun. Di dalam sarangnya, ia menghabiskan seluruh hidupnya di dalam terowongan yang gelap dan hampir tak pernah keluar. Bahkan saat membuka tutup untuk menangkap mangsa, kaki belakangnya tidak meninggalkan sarang. Jika pintu ini dibuka dengan ranting, laba-laba akan berusaha keras menutupnya kembali. Laba-laba betina tidak pernah meninggalkan sarang sama sekali. Sedangkan yang jantan hanya keluar untuk mencari pasangan. Ketika musim berkembang biak tiba, laba-laba betina menutup pintu masuk rapat-rapat dengan benang buatannya. Berdasarkan pengamatan, induk laba-laba dapat tinggal selama setahun di dalam sarang tanpa meninggalkannya. Laba-laba pintu perangkap berburu pada malam hari dan menutup rapat pintu sarangnya pada siang hari. Ketika malam turun, laba-laba membuka tutup sedikit untuk melihat apakah hari telah benar-benar gelap. Jika telah gelap, ia membuka pintu sebagian dan meluncurkan kaki depannya keluar. Ia dapat bertahan dengan posisi ini hingga berjam-jam. Jika ada semut mendekat, laba-laba segera menerkam secepat kilat dan menarik ke dalam liang. Tutup menutup lagi karena beratnya sendiri. Tidak dilakukan bahwa untuk belajar hidup seperti itu dibutuhkan kemampuan yang menuntut kecerdasan, misalnya kemampuan membangun. Mustahil laba-laba membuat isolasi dari hawa panas atau menyamarkan diri di pasar secara kebetulan.
atau coba-coba. Bahkan sebelum membangun terowongan, ia mengetahui bahawa ia akan menggunakan sutranya untuk melindungi diri dari panas. Menggunakan benang yang sama untuk membuat penutup sarang. Menggunakan sarangnya untuk bersembunyi dari musuh dan sekaligus sebagai perangkap yang tiada duanya. Serta akan berketurunan dengan aman di dalam sarang berselimut sutra ini. Jika tidak begitu, laba-laba pintu perangkap yang pertama muncul akan mati kepanasan atau kelaparan di tengah gurun. Ini berarti kepunahan bagi spesies ini. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.